Polisi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat pembuatan sabun deterjen palsu di Kafling Karolus, Kampung Sawah, Kelurahan Jati Murni, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan dari konsumen terkait pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Sejumlah pekerja melakukan pembuatan deterjen palsu dan melakukan pengepakan sabun deterjen ke dalam jerigen dan kemasan dan siap dijual secara online. Polisi menangkap seorang wanita pemilik home industry serta puluhan karyawan. Pelaku awal mulanya memang pernah membuat sendiri, tapi karena tidak ada merek, jadi tidak laku dan juga kemudian di blacklist oleh penjualan online tersebut. Ya, setahu saya tuh selama ini dia di sini itu yang ada itu sablon. Usaha sablon. Sama alat-alat komputer, jual beli online. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pegang satu, Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan, Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Muhammad Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman Hisham menegaskan komitmennya mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian. Kasus ini menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Ya, saat ini kami sedang berkoordinasi ya, Dinas Pendidikan sedang berkoordinasi dengan KPAI dan juga saya mendapatkan kabar bahwa Polres Kota Tangerang Selatan juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, kita doakan yang terbaik. Muhammad Hisham diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat intensif di rumah sakit selama 1 pekan tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait dugaan pemukulan yang menimpanya. Penyebab kematiannya sendiri sudah mengetahui belum? Belum. Kita baru menanyakan. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Menurut keluarga korban, pihak pelaku sempat bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Namun belakangan tidak melanjutkan tanggung jawab tersebut. Sementara pihak sekolah disebut keluarga tidak mengambil peran aktif dalam penyelesaian kasus tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Warga di Jalan Tomang Banjir Kanal, Jatipulo, Palmera, Jakarta Barat, panik saat kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan tersebut. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api sulit untuk dijinakkan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dengan 100 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari kabel sutet yang terjatuh dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Warga digegerkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil listrik menabrak sejumlah pedagang dan kendaraan di Jalan Swasembada Raya 6, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
Peristiwa berawal saat pengendara mobil listrik melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang sempit dari Jalan Raya Sungai Bambu menuju Jalan Swasembada. Pengemudi mobil listrik diduga hilang kendali dan menabrak sejumlah gerobak pedagang serta 2 motor yang sedang terparkir di tepi jalan. Laju mobil terhenti setelah menabrak pagar batas rumah warga hingga hancur. Akibat kecelakaan ini, 3 orang diantaranya mengalami luka dan 1 orang mengalami patah di bagian kaki, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ngebut Pak, ya, ngebut. Terus nabrak motor kita di sebelah sini nih, ya, lalu nabrak gerobak semua. Gerobak semua? Hancur ke sana. Sampai hancur ke sana? Ya, seperti itu. Dia dalam kondisi ngebut gitu ya? Ngebut banget, saya lihat jelas dengan kawan-kawan rekan-rekan yang ada di sini. Sebenarnya saya 1, terus anak kecil 1, sama ibu-ibu 1. Jadi... Ini pengemudi mobil listrik diamankan ke Mapolsek Tanjung Priok. Di Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Lepas, tahan Pak. Pak, tahan Pak. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Mundur lagi aja Pak, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai, Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Korban ini dari Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3. Sebanyak 50 rumah kurang lebih. Yang berat ada sekitar 10 atau 8, yang lainnya ya ringan. Cuman yang parah sekitar 8 rumah tadi. Lebih lanjut warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.